Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Kami mengambil referensi dari buku Sugiono 2015, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif Alfa Beta. Nah, anggota kelompok kami sendiri ada yang pertama itu Wilda Sekar Indiani NPM 06, Nilam Isfihani NPM 12, Keziana Mira Ajani NPM 15, Nayla Aurelia Salsabila NPM 18, Intan Rizkiana Utami NPM 28, dan dengan saya sendiri Devita Endah Utami NPM 35. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama kita mulai dari pengertian teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi, konsep, dan pemikiran yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan bahwa teori-teori pendidikan dapat tersusun dalam bentuk pohon ilmu pendidikan. Jadi, akar dari ilmu pendidikan yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Selain itu, juga dikembangkan dari ilmu-ilmu tingkah laku, biologi, fisiologi, lalu dikembangkan lagi dari pengalaman empirisi praktik pendidikan sekolah dan luar sekolah, cita-cita hidup, agama, hukum, konstitusi, sejarah, dan adat istiadat juga digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pendidikan. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teori-teori pendidikan. Teori-teori pendidikan dapat dibagi menjadi teori umum, pendidikan, dan teori khusus pendidikan. Kemudian, teori umum pendidikan dapat dibagi menjadi filsafat-filsafat pendidikan dan Ausland pedagogik atau studi pendidikan luar negeri. Kemudian, filsafat-filsafat pendidikan dapat dibagi menjadi filsafat ilmu pendidikan dan filsafat praktek pendidikan. Kemudian, filsafat praktek pendidikan dapat dibagi menjadi filsafat sosial pendidikan dan filsafat proses pendidikan. Kemudian, filsafat proses pendidikan dapat dibagi menjadi filsafat pendidikan klasik dan filsafat pendidikan modern. Kemudian, pada filsafat pendidikan klasik dibagi menjadi filsafat pendidikan idealisme klasik Plato, filsafat pendidikan klasik Aristoteles, filsafat pendidikan skolasticisme, filsafat pendidikan modern dapat dibagi menjadi filsafat pendidikan modern awal atau naturalistik, romantik, empirisme, rasioali, dan eksistensialisme. Kemudian Ausland pedagogik atau studi pendidikan luar negeri dapat dibagi menjadi Ausland pedagogik Asia dan Afrika, Ausland pedagogik Amerika dan Australia dan Timur. Kemudian teori khusus pendidikan dapat dibagi menjadi teknologi pendidikan dan ilmu pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini dapat dibagi menjadi manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, model-model belajar mengajar, dan evaluasi pendidikan. Kemudian, manajemen pendidikan dapat dibagi menjadi perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, kepemimpinan pendidikan, dan tingkah laku. Kemudian, pada ilmu pendidikan ini dapat dibagi menjadi ilmu pendidikan makro dan mikro. Ilmu pendidikan makro dapat dibagi menjadi ilmu pendidikan administrasi, ilmu pendidikan komparatif, ilmu pendidikan historis, dan ilmu pendidikan kependudukan. Kemudian ilmu pendidikan mikro dapat dibagi menjadi ilmu mendidik khusus, ilmu mendidik umum. Kemudian pada ilmu mendidik khusus dapat dibagi menjadi ilmu persekolahan, ilmu pendidikan luar sekolah, ilmu pendidikan luar biasa. Kemudian ilmu pendidikan persekolahan dapat dibagi menjadi ilmu administrasi sekolah, ilmu administrasi kelas, ilmu administrasi kegiatan, dan ilmu administrasi ilmu pendidikan luar sekolah.
Terus pada ilmu pendidikan luar sekolah dapat dibagi menjadi pedagogik keluarga, pedagogik TK, dan ilmu pendidikan masyarakat atau andragogi. Kemudian pada ilmu pendidikan luar biasa dapat dibagi menjadi ortopedagogik fisik dan ortipedagogik mental. Kemudian ilmu pendidik umum dapat dibagi menjadi pedagogik teoritis, ilmu pendidikan psikologis, ilmu pendidikan sosiologi, dan ilmu pendidikan antropologi, dan ilmu pendidikan ekonomi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, selanjutnya adalah klasifikasi tingkatan dan fokus teori. Pertama, kita akan membahas tentang tingkatan teori, yaitu yang pertama ada micro level, fokus pada potongan kecil waktu, ruang, atau jumlah orang dengan konsep yang tidak terlalu abstrak. Maksudnya di sini adalah analisis sosiologi berfokus pada interaksi tatap muka dalam skala kecil. Kita mengamati bagaimana individu memaknai tindakan mereka dan bagaimana komunikasi antarpersonal membentuk realitas sosial. Lalu yang kedua ada meso level, yaitu hubungkan level makro dan mikro, biasanya beroperasi pada organisasi atau komunitas tertentu. Di sini kita tidak lagi hanya melihat tentang individu, tetapi bagaimana unit-unit sosial seperti organisasi mahasiswa atau instansi perusahaan beroperasi dan mempengaruhi anggotanya melalui kebijakan dan struktur internal. Lalu yang ketiga ada makro level, yaitu mencakup sistem budaya atau masyarakat luas dengan konsep yang lebih abstrak. Analisis ini bersifat luas dan menyeluruh, mencakup sistem sosial, struktur kelas, hingga peradaban. Konsepnya lebih abstrak karena kita membahas fenomena besar seperti globalisasi, sistem ekonomi nasional, atau perubahan budaya masyarakat Indonesia secara umum. Lalu di sini ada fokus teori dalam sosiologi. Yang pertama ada teori substantif, yaitu dikembangkan untuk area masalah sosial yang spesifik. Dalam hal ini, teori ini diterapkan pada ranah kehidupan sosial yang konkret dan khusus. Teori ini biasanya lahir dari penelitian empiris langsung terhadap isu tertentu, misalnya teori mengenai perilaku konsumtif remaja di daerah perkotaan. Yang kedua ada teori formal, yaitu dikembangkan untuk area konseptual yang lebih luas secara umum. Teori ini bersifat lebih universal. Fokusnya adalah pada bentuk-bentuk interaksi sosial yang dapat ditemukan di berbagai konteks. Sebagai contoh, teori tentang konflik atau kekuasaan dapat diterapkan untuk menganalisis masalah di lingkungan politik. Yang ketiga ada middle range theory. Teori ini lebih sedikit abstrak dari generalisasi empiris untuk memandu penelitian. Teori ini berada di tengah, tidak terlalu sempit seperti pengamatan harian, namun tidak terlalu luas juga seperti teori besar dunia. Tujuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang cukup kuat untuk memandu penelitian ilmiah agar data lapangan dapat diinterpretasikan secara teoritis dengan tepat. Next. Selanjutnya ada kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama adalah untuk menemukan masalah. Tanpa teori, peneliti sulit melihat masalah karena masalah adalah penyimpangan antara teori atau aturan dengan pelaksanaan. Yang kedua ada memperjelas masalah atau explanation, yaitu memberikan definisi, batasan, dan indikator masalah yang sedang diteliti. Tanpa teori, batasan masalah kita akan menjadi kabur. Teori menyediakan indikator atau tolak ukur yang terukur, sehingga kita tahu persis variabel apa saja yang sedang kita teliti agar tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga ada mencari penyebab atau kontrol, digunakan untuk mengkaji penyebab munculnya masalah agar tindakan perbaikan yang tepat bisa direncanakan. Dengan memahami hubungan sebab akibat berdasarkan literatur yang ada, peneliti dapat merancang tindakan perbaikan yang paling efektif dan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang keempat ada dasar hipotesis atau prediction. Teori berfungsi sebagai jawaban sementara atau prediksi sebelum data lapangan dikumpulkan. Sebelum kita terjun mengumpulkan data lapangan secara lengkap, teori memberikan kita landasan yang logis untuk menyusun hipotesis atau jawaban sementara. Next. Lalu ada 5 pilar teori untuk penelitian tindakan. Yang pertama itu relevan, harus ada kesamaan atau keterkaitan langsung antara masalah penelitian dengan teori yang digunakan. Teori yang kita pilih harus memiliki keterkaitan logis dengan masalah yang sedang diteliti. Jika kita meneliti tentang efektivitas metode mengajar, maka teori yang digunakan haruslah teori belajar mengajar. Lalu yang kedua ada lengkap, yaitu memiliki banyak sumber referensi yang relevan, mencakup urutan dari teori makro, meso, hingga mikro.
Teori yang baik tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai referensi yang kuat. Idealnya kita menyusun teori secara sistematis, kemudian mulai dari makro, lalu ke tingkat meso, hingga pada mikro. Yang ketiga ada canggih, yaitu ampuh dalam memprediksi fenomena dan biasanya merupakan teori yang banyak dikutip oleh ahli. Teori yang berkualitas biasanya merupakan teori yang telah teruji dan banyak disitasi oleh para ahli di bidangnya, karena dianggap memiliki daya analisis yang tajam dan terpercaya. Yang keempat ada mutakhir, yaitu mengutamakan kebaruan. Di Indonesia idealnya sumber referensi tidak lebih tua dari 5 tahun. Karena dunia sosial yang terus berubah, kita membutuhkan teori yang masih aktual. Standar di Indonesia menyarankan penggunaan referensi dengan kebaruan maksimal 5 tahun terakhir agar data dan analisis kita tetap relevan dengan kondisi pada zaman sekarang. Yang terakhir ada asli, yaitu dikutip langsung dari penulis aslinya, bukan melalui kutipan orang lain atau sekunder. Sebagai peneliti yang berintegritas, kita harus berusaha mengutip langsung dari buku atau jurnal penulis aslinya. Hindari penggunaan sumber sekunder atau kutipan dalam kutipan, karena hal tersebut berisiko mengurangi akurasi pada teori yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu deskripsi teori. Nah, definisi dari deskripsi teori itu ya, itu merupakan uraian sistematis tentang teori. Itu bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah dan judul penelitian. Nah, komponen utama dari deskripsi teori sendiri itu yaitu yang pertama ada pendefinisian, yaitu penjelasan mendalam setiap variabel, yaitu ada variabel independen dan juga dependen. Yang kedua itu ada kajian literatur. Nah, ini itu merupakan uraian ruang lingkup, kedudukan, dan hubungan antar variabel. Untuk yang ketiga, indikator penguasaan, yaitu bukti bahwa peneliti itu memahami konteks permasalahan secara mendalam. Nah, untuk yang selanjutnya itu yaitu kriteria sumber bacaan yang baik. Yang pertama ada relevansi, yaitu cocok dengan variabel yang akan diteliti. Terus yang kedua itu kelengkapan, menggunakan banyak referensi yang beragam. Terus yang ketiga ada kemutakhiran, yaitu menggunakan sumber terbaru atau kecuali penelitian sejarah. Dan untuk yang terakhir itu yaitu keaslian, mengutamakan sumber asli atau primer. Nah, untuk yang selanjutnya itu yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori itu antara lain. Yang pertama itu identifikasi variabel, yaitu tentukan nama dan jumlah variabel yang akan diteliti secara jelas. Untuk yang kedua itu pencarian referensi. Jadi kita kumpulkan sumber referensi sebanyak mungkin. Mungkin dari buku, jurnal, skripsi atau tesis, ataupun laporan penelitian. Untuk yang ketiga itu screening konten. Cek daftar isi atau abstrak untuk memilih topik yang paling sesuai dengan setiap variabel. Untuk yang keempat, komparasi definisi. Cari definisi variabel dari berbagai sumber, bandingkan, lalu pilih yang paling tepat untuk penelitian. Untuk yang kelima, sintesis mandiri. Baca, analisis, dan renungkan isi referensi, lalu rumuskan kembali menggunakan bahasa sendiri. Dan untuk yang terakhir atau yang keenam, yaitu penyusunan narasi. Nah, di sini tuh deskripsikan teori secara sistematis dalam tulisan dan wajib mencantumkan sumber kutipan sebagai landasan. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, definisi dari kerangka berpikir itu sendiri yaitu sintesa atau kesimpulan logis tentang hubungan antar variabel tindakan atau independen dengan variabel hasil atau dependen yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan. Nah, fungsinya itu sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan atau sebagai dasar argumen ilmiah untuk merumuskan hipotesis. Kriteria utama dari kerangka berpikir ini yaitu logis, membangun alur pikiran yang masuk akal bagi sesama ilmuwan, dan juga kritis dan sistematis. Hasil analisis itu mendalam terhadap teori-teori yang digunakan. Nah, untuk kerangka berpikir itu sendiri, alur kerjanya itu dari yang pertama, deskripsi teori, yang kedua, analisis kritis, yang ketiga, sintesa hubungan variabel, dan yang keempat, perumusan hipotesis. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti. Nah, kita tuh harus menetapkan variabel penelitian terdahulu. Variabel ini tuh penting karena menjadi dasar dari seluruh penelitian. Jadi, kita harus tahu apa yang ingin diteliti,
baik itu tindakan maupun hasil yang ingin dicapai. Yang kedua ada membaca buku dan hasil penelitian. Nah, kita tuh mencari teori dan hasil penelitian relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Tujuannya supaya penelitian kita punya dasar yang kuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap deskripsi teori. Nah, di sini tuh menjelaskan teori-teori yang sudah kita dapatkan, mulai dari pengertian variabel, ruang lingkupnya, sampai hubungan antara variabel dalam penelitian kita. Kemudian ada analisis kritis. Nah, kita menilai apakah teori dan penelitian yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan topik yang kita teliti, karena tidak semua teori itu bisa langsung digunakan. Nah, setelah itu dilakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan beberapa teori atau hasil penelitian. Dari sini itu kita bisa memilih teori yang paling tepat atau menggabungkan beberapa teori. Nah, hasil dari proses tersebut kemudian disusun menjadi sintesa atau kesimpulan sementara. Nah, ini tuh adalah rangkuman dari pemikiran kita berdasarkan teori-teori yang sudah dianalisis. Nah, dari sintesa itu kita akan menyusun kerangka berpikir, yaitu hubungan antara variabel yang biasanya itu berbentuk sebab akibat, seperti jika dan maka. Dan yang terakhir ada perumusan hipotesis, yaitu dengan sementara yang nantinya akan diuji dalam penelitian. Jadi semua tahapan ini tuh saling berkaitan dengan dan dan dapat membantu kita menyusun penelitian yang sistematis dan jelas. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, penelitian tindakan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja tidak harus merumuskan hipotesis, tetapi penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu tindakan wajib merumuskan hipotesis agar pengujian tindakan yang dilakukan tidak bersifat coba-coba, tetapi telah didukung oleh teori yang kuat. Bila hipotesis tindakan itu terbukti, maka akan menjadi ilmu tindakan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah tersebut itu telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik teman-teman semua. Kita masuk ke pembahasan mengenai bentuk-bentuk hipotesis. Nah, di sini terdapat 3 bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif itu merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk menjelaskan satu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Maksudnya itu, dalam penelitian deskriptif, fokus utama kita itu hanya terletak pada satu objek atau satu variabel tunggal. Nah, kita tuh tidak sedang mencari pengaruh variabel A terhadap variabel B, melainkan hanya ingin menguji apakah sebuah nilai yang kita asumsikan itu benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, seperti contoh berikut ada rata-rata hasil belajar mahasiswa adalah 8. Contoh ini termasuk dalam hipotesis deskriptif karena hanya membahas satu variabel, yaitu nilai siswa. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai siswa itu benar-benar 8, maka kita buat hipotesis 0, yaitu rata-rata sama dengan 8. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa rata-rata tersebut tidak sama dengan 8, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Next. Nah, bentuk yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah dugaan sementara yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Maksudnya adalah kita itu ingin mencari tahu apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih. Kalau yang pertama tadi kan kita cuma fokus ke satu hal saja. Nah, kalau yang hipotesis komparatif ini, kita itu mulai mengadu atau membandingkan. Seperti pada contoh,
metode diskusi X1 dan demonstrasi X2. Nah, contoh ini termasuk ke hipotesis komparatif karena membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok siswa yang menggunakan metode diskusi dan kelompok yang menggunakan metode demonstrasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara dua metode tersebut. Hipotesis 0 menyatakan tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan ada perbedaan, baik lebih tinggi, lebih rendah, atau tidak sama. Next. Untuk bentuk hipotesis berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini adalah dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Nah, disebut dugaan sementara karena kebenaran dari hipotesis ini masih perlu diuji melalui data penelitian. Hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel yang diteliti. Nah, biasanya hubungan tersebut bersifat sebab akibat di mana variabel X berperan sebagai variabel bebas yang memengaruhi dan variabel Y sebagai variabel terikat yang dipengaruhi. Sebagai contoh, metode diskusi sebagai variabel X diduga dapat memengaruhi kreativitas siswa sebagai variabel Y. Next. Selanjutnya, rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah dan hipotesis adalah penelitian berdasarkan fenomena atau masalah yang terjadi di lapangan. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam menentukan arah penelitian. Contohnya, apakah metode diskusi tersebut dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian, hipotesis. Hipotesis adalah hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, di dalam PPT ini contohnya adalah metode diskusi berpengaruh positif terhadap kreativitas siswa. Artinya, penelitian ini menduga bahwa penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan kreativitas siswa. Next. Selanjutnya adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan data dan perhitungan statistik. Terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau HO, H0, dan hipotesis alternatif atau HA. H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan atau pengaruh antar variabel dengan nilai P sama dengan 0. Sedangkan HA menyatakan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh antar variabel dengan nilai P tidak sama dengan 0, di mana P atau RHO merupakan simbol dari koefisiensi korelasi yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Melalui pengujian ini, peneliti dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Next. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian yang disusun berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Kerangka berpikir ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam bentuk sederhana, hubungan tersebut digambarkan dengan X menuju Y, yang berarti variabel X mempengaruhi variabel Y, di mana variabel X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Misalnya, sebagai contoh, kepemimpinan yang efektif sebagai variabel X dapat memengaruhi motivasi kerja guru sebagai variabel Y. Nah, artinya, semakin baik kepemimpinan yang diterapkan, maka motivasi kerja guru juga akan meningkat. Dengan adanya kerangka berpikir, penelitian menjadi akan lebih terarah karena sudah memiliki gambaran hubungan antar variabel yang akan diteliti. Next. Yang terakhir, simpulan materi mengenai pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual ini menekankan bahwa sebuah penelitian ilmiah harus memiliki alur pemikiran yang logis dan terstruktur sebelum masuk ke tahap pengujian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai fondasi yang menghubungkan berbagai teori untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang kemudian dikristalisasi menjadi hipotesis sebagai jawaban sementara atau dugaan cerdas terhadap rumusan masalah. Dengan menyusun kedua elemen ini secara kuat, peneliti memiliki arah yang jelas dan menentukan instrumen.
metode pengumpulan data, serta parameter keberhasilan tindakan yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.